Hai Sobat Mediva, salam santun untuk semua pecinta merpati di seluruh tanah air. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memperbaiki hasil ternak, mencetak breeder yang baik menjadi tujuan utama dari proses genetic breeding. Hal tersulit adalah melakukan seleksi terhadap burung yang akan dijadikan breeder pacekan. Memilih induk jantan dan betina dengan cara menyilangkan beberapa burung yang sudah teruji kualitasnya. Kemudian dihitung prosentasi anakan berkualitas dari masing-masing persilangan pejantan betina yang ada. Agar objektif dalam melakukan progrensi tes diperlukan penghitungan yang benar, teliti dan akurat sehingga menghasilkan racer yang sesuai harapan. Pada dasarnya tidak ada merpati dengan gen yang sempurna. Gen negatif baik gen pembentuk fisik maupun karakter traits bisa tersembunyi karena bersifat resesif dan suatu saat bisa muncul ke permukaan melalui proses inbreeding dan line breeding. Tujuan dari seleksi adalah menyingkirkan traits negatif dari burung yang dijadikan breeder. Seleksi terhadap burung yang akan dijadikan breeder harus ekstra ketat bahkan kejam. Tidak ada kompromi sedikit pun terhadap burung yang dinilai tidak memenuhi syarat. Membandingkan ciri-ciri fisik anak dengan induk mulai dari bentuk kepala, mata, otot, tulangan dan lainnya sampai dengan hal terkecil seperti warna paruh dan kuku. Apabila anakan lebih jelek dari bapak ibunya maka harus disingkirkan. Jika muncul ciri fisik yang bersifat positif melebihi induknya maka jangan disingkirkan tetapi perlu dilakukan tes performane bagaimana kemampuan terbang gandeng, metil dan hinggap di sasaran yang tepat. Kriteria juga bersifat kualitatif, diperlukan kejujuran dari diri sendiri untuk menilai apakah burung yang dites kinerja sesuai yang kita harapkan. Tidak dibutuhkan breeder yang banyak. Mencetak racer akan semakin mudah bila sudah memiliki breeder yang baik. Kita bebas menentukan pilihan mau menggunakan ternak modern yang sistematis ataukah dengan cara coba-coba dengan hasil siapa tahu. Tentukan tujuan ternak sama seperti halnya bermain game karakter yang membutuhkan strategi. Sebelum bermain, ternak tentu akan memilih jenis permainannya seperti apa, tentunya yang kita sukai. Alasannya jelas, kalau kita suka maka dalam memainkannya pun terasa mudah, senang dan nyaman, meski kadang hasil kurang sesuai seperti harapan. Tapi tidak bosan mencoba lagi dan bila berhasil terasa lebih puas. Begitu juga dalam bermain, ternak merpati. Orang bilang, ternak bukan ilmu pasti. Bukan matematika yang penting, jangan takut untuk mencoba. Orang berpikir bahwa burung bagus atau berkualitas adalah burung yang juara. Pemikiran seperti itu kadang membuat kita lupa pada prosesnya karena yang ditonjolkan hanya hasil akhirnya. Dan bila sudah juara menganggap telah berhasil dan sukses. Tapi, pernahkah berpikir berapa banyak yang gagal? Berapa waktu yang dibutuhkan menjadikan burung sampai siap dilombakan? Berapa biaya dan tenaga yang sudah dikeluarkan? Mungkin hanya orang tertentu yang berpikir bahwa semua itu bisa ditekan persentase kemungkinan terjadi, tentu bila kita sudah membuat semacam manajemen untuk mengatur. Mengontrol apa yang akan kita lakukan.
Jadi bukan sekedar coba diternak, dilatih, tapi enggak ngerti seperti apa yang dilatih burung itu. Sebaiknya sebelum bermain kita siapkan dulu beberapa hal, antara lain, 1. Tujuan apa tujuan kita ternak, buat apa hasil ternak nantinya? 2. Tempat sesuaikan tempat sesuai kapasitas dan kemampuan kita. 3. Materi ternak pilih materi ternak yang berkarakter, sesuai selera dan mendukung tujuan di awal. Pedigrinya jelas. Gak perlu banyak, yang penting karakter bisa mewakili. Jangan terlalu terpaku harus pakai burung juara. 4. Ilmu pengetahuan dasar dan metode ternak bisa kita dapat dari mana saja, dari siapapun dan di setiap saat. Bila mau belajar ternak dari orang peternak yang lebih senior, pastikan seleranya sama dengan kita dan hasil ternaknya juga bagus. Sekian, semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.